Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan nama saya Kejar Saing dengan NIM 24040122121200026 akan mempresentasikan PPT dari kelompok 12 sampai kelompok 25 untuk memenuhi tugas proyek pendahuluan radiologi. Radiografi untuk kelompok 14. Radiografi adalah teknik produksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi, yaitu pasien. Prosedur ini memproyeksi bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor yang sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Sumber radiasi dalam tabung sinar X berasal dari titik kecil, dan sinar X yang dihasilkan dari titik tersebut menyebar dan atau divergen saat bergerak menjauhinya. Lalu radiografi sinar X menghasilkan pembesaran tertentu dari objek yang difoto. Radiografi dilakukan dengan menempatkan sumber sinar X dari satu sisi ke pasien dan detektor di sisi yang berlawanan. Selama pemaparan, sinar X yang mengenai tubuh pasien dilemahkan secara bervariasi oleh struktur anatomi. Sebagian kecil sinar X melewati pasien tanpa mengalami atenuasi dan direkam pada detektor radiografi membentuk gambar radiografi laten. Lalu ada geometri pencitraan transmisi proyeksi telah dijelaskan. Pembesaran dapat diidentifikasi secara sederhana sebagai berikut. M sama dengan L image per L object. Lalu ada penjelasan sebagai berikut bisa dibaca. Lalu ada ilustrasi pencitraan. Pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor dan radiografi diambil. Fotosel atau terlihat di antara grid dan detektor menentukan tingkat pemaparan yang tepat untuk detektor atau foto penentuan waktu. Dalam pencitraan transmisi, sinar X melewati setiap titik pada pasien dan penyerapan dari semua struktur panjang setiap jalur sinar X itu bergantung untuk menghasilkan intensitas berkat utama pada lokasi tersebut di detektor. Lalu kerapatan di setiap titik dalam gambar atau scene mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Sebagai contoh, skala abu-abu di bawah titik termerah pada C sesuai dengan total pelemahan berkas di sepanjang garis. Lalu titik fokus dalam tabung sinar X sangat kecil, tetapi bukan merupakan sumber titik yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penurunan resolusi yang tergantung pada pembesaran. Pengaburan yang dihasilkan dari sumber sinar X yang terbatas menggantung pada geometri pemeriksaan. Pada gambar dan rumus sebagai berikut, L sama dengan LF per B. LF kali B per A. Radiografi film layar mendominasi bidang radiologi abad ke-20, sehingga dengan penggunaan rutin modalitas digital pada lainnya seperti CT atau MRI, sistem pengasipan dan komunikasi gambar atau PACS pun berkembang. Radiografi dan kemudian mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke ranah digital karena kebutuhan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar radiografi digital beresolusi tinggi dan performa besar. Lalu ada diagram yang menunjukkan berbagai lapisan dan dalam kaset film layar sisi ganda dengan film emulasi ganda terletak di dalam layar dengan dua layar penguat. Lalu ada mikrograf dari pelayar penguat fosfor yang dipasang pada dasar plastik ditampilkan. Lapisan berpendar terdiri dari kristal, kristal berfosfor kecil yang disusun dengan pengikat menjadi layar, dan layar penguat tidak terstruktur atau amorf. Mikrograf dari lapisan emulsi tampilkan. Butiran individu dari perak halida terlihat dalam lapisan gelatin. Lalu ada layar. Layar dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak, yang kemudian menampakkan film. Layar ini dibuat dari bahan berpendar atau silentor yang disusun dalam kaset bersama film. Kontak yang rapat antara layar dan film penting untuk mencegah penyebaran cahaya yang dapat mengaburkan gambar. Layar penguat yang lebih tebal menyerap lebih banyak sinar X, tapi menghasilkan penyebaran cahaya yang lebih besar, sehingga mengurangi resolusi spasial. Sistem resolusi tinggi biasanya hanya menggunakan satu layar dan satu emulsi film untuk mengoptimalkan kualitas gambar. Lalu ada gambar untuk layar dan juga ada film. Film radiografi terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak 95% AgBr dan 15% AgA dalam gelatin larut air. Kristal ini dirancang dalam bentuk T
untuk memperbesar luas permukaan dan efisiensi tangkapan cahaya sekaligus mengurangi kebutuhan perak. Yang dapat dibaca sebagai berikut. Ada film processing, ketika film dikembangkan dalam peredaman kimia berair yang mengandung zat reproduksi, zat pereduksi yang disebut pengembang, atom Ag logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu tereduksi. Butir logam tereduksi, atom perak muncul sebagai bintik hitam pada film. Setelah film melewati developer, film melewati redaman larutan pengoksidasi encer yang disebut fixer, yang melakukan perak halida yang tersisa atau tidak aktif dari area lapisan emulsi yang tidak terpapar atau kurang terpapar cahaya. Film ini kemudian dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembangan dan fiksator dan dikeringkan dengan cara ini. Cahaya tampak yang mengenai emulsi film bekerja secara loyal untuk menyebabkan film pengelapan. Film tampak lebih gelap bagi mata manusia sebagai akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi. Lalu ada kurva karakteristik dapat dilihat sebagai berikut. Kurva karakteristik ini untuk film air tampilkan. Ini juga disebut sebagai kurva H dan D setelah Hurter dan Diffie. Kurva H dan D biasanya ditampilkan sebagai OD sebagai fungsi dari log relatif pencahayaan. Kurva ini menunjukkan kontras yang rendah pada daerah jari kaki dan bahu, dan yang lebih tinggi, kontras yang lebih tinggi, kemiringan yang lebih tinggi di wilayah linear. Jika film ini tidak disinari kembangan, dia akan menjadi level dasar plus kabut. Itu ada kurva karakteristiknya dapat dilihat sebagai berikut, dan penjelasan dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada komputer radiografi. CR diperkenalkan pada tahun 1970-an. Melihat peningkatan penggunaan pada akhir 1980-an dan digunakan secara luas pada penggantian abad karena banyak departemen memasang PACS. Sebagai besar, pelat pencitraan CR terdiri dari campuran BAVDR dan fosfor berbasis halida lainnya. Ini sering disebut barium fluorohalida. Pelat CR adalah fleksibel layar yang dibungkus dalam kaset kedap cahaya. Lalu ada sorry, langkah-langkah pembaca kaset CR. Kaset dipindahkan ke unit pembaca dan pelat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Pelat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y oleh roll melintasi tahap bergerak dan dipindai secara horizontal ke arah X oleh sinar laser sekitar 700 nm panjang gelombang. Lalu sinar laser merah merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil lokasi X dan Y dari pelat pencitraan, dan cahaya tampak biru hijau dipancarkan dari penyimpanan fosfor saat elektron yang energi turun ke kondisi dasarnya. Lalu cahaya yang dipancarkan melalui pendaraan fotosimulasi dikembangkan oleh serat pemandu cahaya dan optik dan menyerang tubuh pengganda foto PMT di mana ia menghasilkan sinyal elektron. Lalu sinyal elektronik ini didigitalkan dan dapat disimpan sebagai nilai piksel untuk setiap pasial lokasi X dan Y pada pelat pencitraan. Nilai skala abu-abu ini sesuai dengan ditentukan sebanding dengan nilai energi sinar X yang diserap secara lokal. Pelat dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap. Lalu ada pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Pada pencitraan itu sendiri adalah perangkat yang sepenuhnya analog, tetapi dibaca oleh analog dan teknik elektronik digital. Lalu cahaya yang dilepaskan dari pelat pencitraan memiliki warna yang berbeda. Dapat lihat sebagai berikut, cahaya yang dipancarkan dari layar memiliki panjang gelombang dan energi yang lebih tinggi per foton daripada cahaya merah yang menstimulasi. Lalu ada sinar laser merah 600 hingga 700 nanometer digunakan untuk merangsang emisi sinar biru 400 hingga 450 nanometer. Intensitas cahaya biru sebanding dengan paparan sinar X di wilayah detektor yang disinari oleh sinar laser. Ada gambarnya sebagai berikut dan penjelasan sebagai berikut. Kelompok 14 seperti itu. Baik, untuk pentas selanjutnya itu kelompok 15.
Ada perangkat berpasangan muatan dan pelengkap, detektor semikonduktor, oksida logam. Detektor perangkat charge couple device atau CCD memiliki fungsi yaitu membentuk gambar dari cahaya terlipat dan digunakan dalam kamera televisi kelas komersial dan dalam aplikasi ilmiah secara astronomi, dan chip CCD terbuat dari kristal silikon yang bersifat fotosensitif. Lalu ada CCD terbuat dari silikon dan memiliki kotak-kotak kecil yang disebut Dexel yang menangkap cahaya. Ketika cahaya mengenai CCD, cahaya tersebut menghasilkan muatan listrik di setiap Dexel, di mana cahaya yang lebih terang menghasilkan lebih banyak muatan. Setelah gambar ditangkap, muatan-muatan ini dipindahkan melintasi chip. Lalu muatan-muatan ini kemudian dibaca baris demi baris sehingga menghasilkan gambar digital. Proses ini memastikan penangkapan dan transfer informasi cahaya dengan akurat, membuat CCD sangat berguna dalam aplikasi pencitraan seperti astronomi dan kamera. Lalu ada radiografi digital atau DR atau CCD. Sinar X juga menjadi cahaya tampak oleh layar khusus. Cahaya ini diarahkan melalui sebuah penutup dan sebagian kecil mengenai cermin yang memantulkan cahaya ke lensa. Lalu diteruskan ke chip CCD untuk menangkap gambar. Pada sistem Time Delay and Integration atau TDI, ketika mesin sinar X bergerak melintasi pasien, chip CCD ini membaca gambar dengan kecepatan yang berlawanan. Hal ini memastikan sinyal gambar yang bertambah secara bertahap saat mesin bergerak sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dengan menggabungkan dari semua elemen detektor. Lalu ada berikut gambar dari CCD. CCD yaitu sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar. Teknologi ini, sinar X yang melewati tubuh diubah menjadi cahaya oleh layar pengintensif. Intensif. Cahaya tersebut kemudian diarahkan melalui lensa dan cermin ke chip CCD, di mana gambar terbentuk. Lalu adalah kelemahan CCD, yaitu efisiensi lensa yang rendah, sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai chip CCD. Namun dengan dosis sinar X yang lebih tinggi, kualitas gambar dapat ditingkatkan. Lalu ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis. Lalu CMOS ini menggunakan chip berbasis silikon dengan detektor fotosensitif, kapasitor penyimpanan, dan elektronik pembaca aktif yang bekerja pada tegangan rendah. Keunggulannya yaitu kemampuan untuk mengakses setiap elemen detektor secara acak yang memungkinkan kontrol exposure otomatis, namun CMOS ini sering menghadapi masalah dengan noise elektronik, terutama pada saat penyimpanan dan pembacaan data. Lalu saat ini juga sensor CMOS ini terutama digunakan untuk pencitraan dengan bidang pandang kecil seperti pencitraan spesimen jaringan dalam radiografi. Lalu ada panel datar, thin film transistor atau TFT, detektor array. Susunan panel datar TFT terbuat dari silikon amorf di mana menggunakan teknik ETSA litograf untuk penyimpan komponen elektronik dan sambungan yang diperlukan guna mengoperasikan detektor sinar X. Detektor array TFT ini dalam area besar yang kemungkinan dibagi menjadi beberapa bagian atau dexels yang kemudian disusun secara matriks. Komponen elektronik yang ada dalam setiap dexel antara lain TFT, elektrode pengumpul muatan, dan kapasitor penyimpanan. Lalu data FT adalah saklar elektronik yang terdiri dari tiga rangkaian, yaitu gerbang, sumber arus, dan saluran keluaran. Sambungan gerbang menghubungkan sumber arus dan saluran keluaran TFT di sepanjang kolom dan baris multiplexer. Lalu ada gerbang adalah saklar on dan off pada transistor yang dipasangkan pada konduktor di sepanjang baris array. Sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan dan saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Lalu ada elektroda pengumpul muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh sinar energi sinar X yang terjadi di area Dexter, atau baik melalui konversi tidak langsung atau langsung dan kapasitor penyimpanan menyimpannya. Lalu selama pemaparan sinar X, saklar TFT ditutup, sehingga muatan di setiap Dexter terakumulasi dan disimpan. Setelah pemaparan selesai, aktivasi berurusan dari susunan TFT terjadi satu baris pada satu waktu. Lalu
Dengan menyalakan garis gerbang secara berurutan ke setiap deksel dalam baris. Hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor deksel mengalir melalui transistor ke saluran keluaran dan selanjutnya ke penguat muatan yang terhubung. Ada penguat muatan ditempatkan di luar area aktif panel. Mereka memperkuat muatan, mengubah menjadi tegangan proporsional, dan mendigitalkan level tegangan, dan menghasilkan nilai skala abu-abu untuk setiap deksel dalam baris. Kecepatan pembacaan detektor diatur oleh karakteristik elektronik intrinsik, bahan konverter sinar X, dan elektronik susunan TFT. Berikut adalah gambarnya. Lalu adalah array TFT deteksi secara tidak langsung. Arah TFT konversi sinar X langsung ini menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemaparan optik scintillator ke multi aktif. Scintillator itu dipasang pada permukaan susunan panel datar sehingga cahaya yang memancar kembali dari lapisan scintillator menunggu panel datar dan interaksi sinar X lebih mungkin terjadi ke arah depan lapisan semi scintillator. Untuk mengantisipasi hal ini, sebagian besar sistem detektor panel datar untuk radiografi umum menggunakan scintillator CSL, bukan GD2O2S. CSL yang ditambahkan dalam tulisan berbentuk kolom, dan kolom terbentuk berfungsi sebagai pipa cahaya untuk mengurangi penyebaran cahaya secara lateral sehingga dapat mengurangi dan menjaga evolusi parsialnya. Lalu ada karena elektronik memerlukan sejumlah alat tertentu pada deksel seluruh luas permukaan tidak peka cahaya. Hal ini mengurangi efisiensi pengumpulan cahaya setiap deksel menjadi kurang dari 100% dan faktor pengisian biasanya sekitar 80% untuk dimensi deksel 200 mm sampai 200 mm dan lebih sedikit dari 40% hingga 50% untuk dimensi deksel yang lebih kecil. Lalu ada gambar panel datar dan film transistor TFT array sebagai berikut. Lalu ada prinsip sinar X dalam radiografi. Faktor utama yang digunakan adalah tegangan, arus, waktu, fungsi X-ray SED atau source to image distance atau jarak dari sumber sinar X ke detektor sinar X fotosel jaringan dipencet. Lalu ada standar SED adalah 100 cm untuk radiografi umum dan 183 cm untuk radiografi dada ketika tegak. Secara umum, pengaturan untuk sinar X ketika tegangan diturunkan akan meningkatkan dosis kepada pasien dan sebaliknya pada prosedur pencitraan di bagian tubuh yang sama dan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Frekuensi sinar X disesuaikan dengan arus tabung atau MA dan waktu yang terukur sehingga berbanding lurus 2. Lalu ada generator yang dirancang untuk sinar X beroperasi pada 500 mA sampai 800 mA. Hal ini ditunjukkan agar waktu pemaparan pada pasien lebih singkat sehingga minimalisir gerakan pada pasien kalau titik percaya. Kalau ada rangkaian yang digunakan dalam yaitu radiografi biasanya memanfaatkan AEC atau Automatic Expose Control atau disebut juga pengaturan waktu foto, di mana AEC juga menentukan frekuensi sinar X. Biasanya fotosel ionasi terdapat pada belakang tubuh pasien di depan detektor sinar X. Lalu cara kerja yang digunakan dalam radiografi itu adalah AEC akan mengintegrasi sinar pemaparan dari fotosel secara real time sampai tingkat exposure yang ditetapkan tercapai. Ketika sudah tercapai AEC akan menghentikan paparan. Tingkat paparan yang sudah ditentukan akan dikalibrasi satu persatu oleh sensitivitas detektor radiografi. Untuk kaca film radiografi, AEC mengatur tingkat kegelapannya. Oleh sistem radiografi digital AEC mengatur tingkat pemaparan yang berada dalam kisaran sistem detektor sehingga menghasilkan citra dengan hasil baik yang berdasarkan sinyal dan hambatan ditetapkan. Dan artinya dosis radiasi ini diberikan pada pasien dan gangguan pada gambar digital atau citra sesuai dengan ketetapan. Adapun pada beberapa pencarian digital, sinyal detektor dapat digunakan sebagai sensor AEC. Ada gambar ilustrasi AEC dan konfigurasi standar SED sebagai berikut. Kelompok 15, lalu ada 15, scintillator and intensifying screen. Yaitu ada komponen penting dalam sistem deteksi sinar X. Keduanya memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak, dan sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Lalu ada pulsar layar terbuat dari bahan fosfor atau scintillator yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Ketika sinar X mengenai lapisan fosfor, atom-atom dalam fosfor akan tereksitasi dan kemudian melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya inilah yang kemudian akan mengenai film X-ray dan menghasilkan gambar laten.
Lalu singulator dan intensi screen mempunyai fungsi komposisi proses belajar dan jenis sebagai berikut dapat dilihat. Lalu tujuan penggunaan intensi screen adalah mengurangi dosis radiasi, yaitu dengan memperkuat sinar cahaya, dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar dapat dikurangi. Lalu yang kedua, meningkatkan kecepatan exposure. Waktu exposure lebih singkat dapat diperoleh sehingga mengurangi gerakan pasien dan meningkatkan kualitas gambar. Lalu ada absorbing efisiensi dan conversion efisiensi. Faktor mempengaruhi sinar X itu ada pertama efisiensi penyerapan, dua efisiensi konversi. Pada efisiensi penyerapan itu dalam di lapisan fosfor pengaruh oleh ada tiga komposisi fosfor atau Z efektif dan kepadatan, kedua ketebalan layar, ketiga energi berkas sinar X. Lalu ada quantum detection efficiency dan ketebalan layar, yaitu quantum detection efficiency itu ya adalah efisiensi deteksi kuantum yang digunakan untuk mendeskripsikan secara berapa baik detektor sinar X menangkap berkas foto sinar X yang terjadi. Namun karena metrik ini tidak dapat dipertimbangkan fluorensi sinar X, efisiensi penerapan energi mungkin merupakan metrik yang lebih baik. Lalu ketebalan layar, lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang, namun peningkatan ketebalan layar diimbangi dengan peningkatan keburaman dan hilangnya resolusi spasial mengakibatkan layar menjadi lebih tebal. Lalu ada efisiensi konversi merupakan seberapa efisien sinyal optik disalurkan dari singulator ke fotodetektor silikon dan sebagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal dalam gambar itu nilai skala abu-abu atau angka digital. Efisiensi konversi mencakup transfer energi sinar X ke foton cahaya dalam singulator, kedua dari efisiensi konversi cahaya kemuatan untuk dia fotodioda, yang ketiga efisiensi cahaya ke OD dalam film, keempat efisiensi geometrik dalam lens dan lensa dalam detektor berpasangan optik, dan kelima ada penguatan elektronik dalam detektor digital. Lalu untuk mengurangi dosis radiasi yang dimutakan skala abu-abu yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan pertama meningkatkan efisiensi konversi atau CA, yang kedua meningkatkan efisiensi penerapan. Kalau ada pertimbangan lainnya sebagai berikut: pemilihan sistem detektor digital antara CR dan sistem berbasis TFT atau thin film transistor dalam bergantung pada kebutuhan spesifik setiap fasilitas kelihatan. Sebagai berikut, fasilitas kerja, ada fasilitas, biaya awal, biaya operasional, kualitas gambar, efisiensi waktu, produktivitas, dan portabilitas dapat sebagai berikut. Untuk kelompok 6 seperti itu. Lalu ada kelompok 17. Detektor radiografi dosen pasien dan indeks paparan. Bahasanya bisa dilihat sebagai berikut: ada pengaturan radiografi digital, indeks paparan, indeks deviasi, radiografi energi ganda, radiasi tersebar dan hamburan, kisi anti hamburan, dan metode lain pengurangan hamburan. Radiografi digital dan radiografi tradisional. Dalam radiografi film layar tradisional, film OD atau optical density berfungsi sebagai indikator pencahayaan. Detektor CR atau komputer radiografi dan DR digital radiografi memiliki rentang exposure yang luas yang memungkinkan konsistensi skala abu-abu pada gambar. Radiografi digital memiliki potensi untuk dose creep atau peningkatan dosis berlebih sehingga lebih tinggi karena gambar expose-nya itu coloring terlihat lebih baik. Lalu indeks paparannya dapat dilihat sebagai berikut pada tabel 7.1. Sistem radiografi digital menghitung L yang menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor namun yang tidak mencerminkan dosis pasien. Lalu variasi nilai tergantung pada produsen dan metode kalibrasi. Standar internasional IEC 624241 mengatur perhitungan L dan DI atau Deviation Index, di mana DI memberikan umpan balik kepada teknologi tentang apakah exposure sesuai atau perlu disesuaikan. Lalu ada indeks deviasi digunakan untuk mengukur apakah exposure yang lebih tepat dan telah tercapai, di mana nilai 6 menunjukkan exposure ideal dengan indikator exposure DI sama dengan 0, exposure ideal DI lebih besar dari 0, over exposure, itu DI lebih kecil dari 0. Sorry, DI yang lebih besar dari 0 itu adalah over exposure, DI sama dengan 0 adalah exposure ideal, DI kurang dari 0 adalah under exposure. Tentang DI yang diizinkan biasanya antara min 1 hingga +1 dapat dilihat sebagai berikut rumusnya. Radiografi energi ganda.
Teknik ini menggunakan teknik digunakan untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak mengalami pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda, memungkinkan citra dengan informasi yang lebih jelas untuk diagnosis. Dua tingkat energi sinar X digunakan untuk memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak. Contoh aplikasinya, radiografi dada dengan energi dada, energi Anda untuk diagnosis yang lebih jelas. Lalu ada koefisien ABCDE dapat dilihat sebagai berikut. Radiasi tersebar dan hamburan. Radiasi tersebar dan dalam pencitraan radiografi, proyeksi dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, menghasilkan noise, dan mengurangi kontras. Jumlah radiasi tersebar diukur melalui scatter to primary ratio atau SPR yang meningkat seiring dengan bertambahnya volume jaringan yang disinari dan ukuran bidang pandang. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan kisi anti-scatter yang ditempatkan antara pasien dan detektor. Kisi ini dirancang untuk memungkinkan radiasi primer melewati, sementara menyerap sebagian besar radiasi tersebar sehingga meningkatkan kualitas dalam kualitas gambar yang dihasilkan. Kisi anti hamburan. Kisi anti pecah berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melewati sementara menyerap radiasi yang terhambur. Kisi ini memiliki rasio tinggi bahan interspace yang terhadap lebar septa dan biasanya terbuat dari timba atau bahan lain memiliki transmisi tinggi. Meskipun kisi adalah metode utama yang mengurangi tamburan, metode lain seperti celah udara dan sistem pemilihan slot juga telah dikembangkan. Celah udara mengurangi hamburan dengan meningkatkan jarak antara pasien dan detektor, sementara sistem pemindahan slot memindai bidang kecil secara bersamaan untuk mengurangi deteksi radiasi tersebar, meskipun memerlukan waktu posisi yang lama. Adalah gambarnya untuk isi hamburan. Lalu ada metode lain pengurangan hamburan dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kesimpulannya yang dapat kelompok 17 yaitu radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten namun berpotensi meningkatkan dosis pasien. Lalu pentingnya pemahaman L dan DI untuk mengontrol dosis dan juga penggunaan teknik dan alat bantu seperti kisi anti hamburan, celah udara, dan sistem slot scan penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis pada pasien. 17 sebagai berikut. Lalu ada kelompok 18, mamografi. Ini bahasa ada tabung sinar X dan filtrasi sinar, generator sinar X dan sistem phototimer, dan kompresi radiasi terhambur dan pembesaran. Mamografi adalah pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Pemeriksaan kanker payudara dengan mamografi membantu mendeteksi kanker pada tahap yang lebih dini dan lebih dapat diobati, yang merupakan prosedur klinis yang penting karena sekitar 1 dari 8 wanita akan mengalami kanker payudara selama masa hidupnya. Lalu ada tabung sinar X dan filtrasi sinar X. Tabung sinar X mamografi dikonfigurasikan dengan filamen ganda dalam cawan pemukusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan 0,1 mm dengan ukuran titik fokus yang terakhir digunakan untuk studi pembesaran guna mengurangi kekuraman geometris. Lalu perbedaan penting antara mamografi dan operasi tabung sinar X konvensional adalah tegangan operasi yang rendah di bawah 40 kV yang memerlukan sirkuit umpan balik dan generator sinar X untuk menyesuaikan arus filamen sebagai fungsi Kp untuk menghasilkan arus sabun yang diinginkan karena adanya hubungan nonlinear antara arus filamen dan arus sabun. Pada anoda, molybdenum adalah bahan target anoda yang paling dicari. Untuk paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Tabung sinar X mamografi memiliki anoda yang dapat berputar dengan sudut anoda berkisar antara 16 hingga 0 derajat tergantung pada produsennya. Ada intensitas sinar X yang dipancarkan dari titik fokus bervariasi di dalam sinar X dengan intensitas terbesar pada sisi katoda yang diproyeksikan dan intensitas terendah pada sisi anoda akibat field effect. Ada pertimbangan titik fokus nominal titik fokus 0,3 hingga 0,4 mm untuk mamografi kontak dan 0,10 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran mengurangi keburaman geometris sehingga pengapuran mikro dapat diatasi.
Konsekuensinya adalah berkurangnya arus tabung maksimal dan waktu pencahayaan lebih lama. Power tabung, filtrasi tabung, dan kualitas sinar dapat dibaca sebagai berikut. Dan hal value layer atau lapisan setengah nilai dari bekas sinar X mamografi berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mm aluminium. KVA digantung pada pasangan target, kV, kilovolt, bahan filter, dan ketebalan filter. Kalau ada output tabung adalah ukuran intensitas sinar X, biasanya dinormalisasi ke MAS untuk ke 100 MAS pada jarak tertentu dari sumber titik fokus. Contohnya MGY atau kerma udara per 100 MAS dan EMR exposure per MAS. Lalu keluaran tabung adalah laju kerma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang diperpanjang. Lalu penjelasan tabung sinar X dan polimasi sinar dapat dibaca sebagai berikut. Generator sinar X dan sistem photon timer. Pembangkitan sinar X. Generator sinar X pada mamografi mirip dengan generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah, memiliki kontrol otomatis atau AEC dan kompensasi mengurangi ruang. Generator ini memakai frekuensi tinggi karena menawarkan riak tegangan rendah, respons cepat, kalibrasi mudah, stabilitas tinggi, dan desain kompak. AEC ini akan menghentikan pemaparan sinar jika ada kurang lengkap seperti kompresi yang tidak cukup atau detektor yang belum siap. Lalu fungsi utama AEC adalah AEC mengontrol paparan sinar menggunakan sensor radiasi, penguat-penguatan, dan pembanding tegangan. Untuk sistem berbasis kaset seperti film atau CR, sensor biasanya berada di bawah kaset atau terdiri dari suatu atau lebih dioda semikonduktor atau ruang ionisasi. Sinar X melewati payudara dan reseptor gambar menghasilkan sinyal yang akumulasi sehingga mencapai nilai tertentu lalu paparan dihentikan. Nilai E ini disesuaikan untuk menghasilkan kualitas gambar disesuaikan dengan rasio sinyal yang dapat diraup sinyal atau kerapatan optik. Lalu ada kontrol exposure otomatis atau AEC dapat dibaca sebagai berikut. Hal apa aja yang diperhatikan? Yaitu pengaturan kilovolt, pengaturan waktu cadangan, dan akurasi foto timer. Lalu bagian teknik dalam mamografi membantu memilih kombinasi kilovolt dan target filter sesuai dengan ketebalan dan komposisi payudara. Mamografi umumnya menggunakan fox timing dan kilovolt yang tepat memastikan waktu pencahayaan optimal 0,5 sampai 2 detik untuk mencapai OD dan CNR yang diinginkan. Pencahayaan terlalu singkat bisa menyebabkan garis visi terlihat, sementara pencahayaan terlalu lama bisa menyebabkan kerakan payudara yang menurunkan kualitas gambar. Tabel rekomendasi KP disusun berdasarkan simulasi dan eksperimen, khususnya untuk data film layar dengan target MO dan filter MO 0,030. Lalu tabel 8.4 dapat dibaca sebagai berikut. Lalu kompresi radiasi terhambur dan pembesaran. Tujuan kompresi adalah mengurangi tumpang tindih atau anatomi ketebalan jaringan dan pergerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Manfaat kompresi adalah mengurangi radiasi hamburan, mengurangi pengaburan geometris anatomi, mengurangi dosis radiasi ke jaringan payudara, dan efek pada gambarnya itu dapat membantu mendapatkan ketebalan jaringan seragam, memungkinkan kontras yang lebih tinggi dan pemrosesan gambar digital yang optimal. Lalu alat kompresi menggunakan dayung kompresi sesuai ukuran reseptor gambar atau 18 kali 24 cm atau 24 kali 30 cm tersedia dalam bentuk datar dan fleksibel. Ada kompresi tabel titik 5 dapat dibaca sebagai berikut. Ada kompresi umum A, kompresi titik B, dan kompresi C dapat dibaca sebagai berikut. Lalu ada dayung kompresi, fungsi desain, dayung kompresi titik, dan kompresi dayung kompresi dapat dibaca sebagai berikut. Ada radiasi tersebar dan jaringan anti hamburan. Pada mamografi, sinar X yang melewati payudara terdiri dari radiasi primer dan radiasi hamburan. Radiasi primer memberikan informasi tentang karakteristik jaringan payudara yang membantu meningkatkan kontras gambar, sebaliknya radiasi hamburan mengurangi kontras dan menambah daerah acak pada gambar. Faktor degradasi CBA dapat dirumus sebagai berikut. Biar ada rasio hamburan terhadap radiasi primer, hamburan yang meningkat seiring dengan ketebalan payudara dan tanpa penolakan hamburan, hanya sedikit kecil kontras yang terdeteksi. Pada kurvanya dapat dilihat sebagai berikut pada hamburan sinar X pada citra payudara. Teknik pembesaran. Pembesaran geometris
Gunakan dalam mamografi untuk meningkatkan resolusi, terutama dalam visualisasi mikrokalsifikasi. Pembesaran dicapai dengan menempatkan platform yang gampang dilihat dari detektor, titik fokus kecil 0,1 mm, menghilangkan sisi anti hemburan, dan menggunakan dayung kompresi. Jadi mamografi khususnya umumnya menawarkan pembesaran 1,5 kali hingga 2 kali untuk meliputi peningkatan resolusi efektif dengan faktor pembesaran, pengurangan noise gambar relatif terhadap objek, pengurangan radiasi tersebar, namun terdapat keterbatasan, yaitu pengaburan di geometris akibat titik fokus terbatas yang mengurangi resolusi spasial, terutama dari sisi katoda bidang sinar X. Lalu ada gambar 18 menunjukkan pembesaran geometris. Jadi fokus kecil membatasi arus tabung sekitar 25 mA, membutuhkan waktu paparan 4 detik untuk teknik MAS. Untuk 100 teknis 100 MAS. Gerakan payudara dapat menyebabkan gambar kabur, penghapusan grid, mengurangi dosis hingga 3 kali, namun jarak pendek antara titik fokus pada dan payudara meningkat dosis. Untuk kelompok 19 seperti itu. Lalu ada kelompok 19 masih masih membahas tentang mamografi. Topik yang akan dibahas adalah screen film cassettes and film processing, digital mamografi, dan radiasi dosimetri. Screen film cassettes and film processing. Detektor film layar mamografi terdiri dari kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya. Sebagian besar kaset terbuat dari zat karbon, atenuasi rendah, dan memiliki satu layar fosfor definisi tinggi yang digunakan bersama dengan film emulasi tunggal. Pemilihan kombinasi layar film memerlukan pertimbangan langkah-langkah seperti berikut, yaitu pertama resolusi spasial, kedua kecepatan fotografi, ketiga umur layar, keempat desain kaset, kelima warna dasar film, keenam karakteristik kontras film, yang ketujuh preferensi, aliran ideologi, dan biaya. Perekaman film dan pemrosesan film. Pada sistem mamografi berbasis film, film disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Ketika film dipaparkan dengan sinar X, layar intensifikasi ini memancarkan cahaya menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Variasi intensitas cahaya ini menciptakan variasi pada jumlah butiran yang terinduksi pada area pada film. Setelah film dipaparkan, film tersebut direndam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar yang nyata. Dalam proses ini, butiran halida perak yang terinduksi berubah menjadi perak elemental. Butiran yang tidak terinduksi dihapus dengan larutan fixer. Kemudian dilakukan dengan pembilasan dan pengeringan. Lalu respon film sensitometri dan kontrol kualitas. Dapat dilihat dari kurva tersebut. Kurva karakteristik film disebut sebagai kurva H dan D, yang dimana mempresentasikan hubungan antara pencahayaan sinar X yang masuk sebanding dengan intensitas cahaya pada film dan OD yang dihasilkan dalam film yang diproses. Kondisi penayangan yang sangat penting agar informasi pada film dapat divisualisasikan dengan baik oleh ahli radiologi. Gambaran film mamografi tersebut yang halus dapat melewatkan jika kondisi tampilan tidak optimal. Karena film mamografi terpapar pada kepadatan optik yang tinggi untuk mendapatkan kontras yang tinggi, maka kontak tampilan di area pembacaan mamografi harus memberikan pencahayaan yang tinggi. Lalu ada variabilitas respon kontras layar film. Kontras radiografi yang itu perbedaan densitas optik OD pada film dihasilkan dari variasi kontras perbedaan transmisi sinar X yang mempengaruhi anatomi. Variasi kontras ini ditampilkan pada melalui kurva karakteristiknya, di mana kontras terbaik terjadi pada area film yang eksposurnya sesuai dengan bagian paling suram kurva tersebut. Penurunan kontras terjadi pada film dengan eksposur yang sesuai dengan ujung dan bahu kurva, namun tidak semua informasi dan anatomi khususnya pada jaringan payudara yang padat dan garis kulit itu ditampilkan dengan kontras optimal. Berikut adalah gambar variabilitas respon kontras layar film, dapat lihat sebagai berikut. Detektor film layar atau mamografi adalah penangkap-penangkap gambar yang sangat baik, dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyimpanan. Tetapi kekurangan utamanya adalah rentang dinamis exposure yang terbatas dan lintang yang sempit.
yang diperlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Perbandingan respon detektor film layar dan radiografi tinggal di digital terhadap variasi dalam pencahayaan relatif menunjukkan perbedaan besar dalam lintang pencahayaan dan respon gambar. Istilah DICOM untuk gambar mentah yang sudah dikoreksi untuk kekurangan dan ketidakseragaman detektor secara linear terkait dengan pencahayaan insiden. Gambar linear terkait dengan pencahayaan insiden, gambar untuk presentasi di proses pasca pemrosesan dengan kontras dan peningkatan resolusi spasial untuk dilihat. Lalu ada arah panel datar adalah matriks dua dimensi dari elemen detektor individu yang dilitografkan pada substrat silikon amorf. Setiap elemen detektor terdiri dari sekelar elektronik CFT, elektroda pengumpul muatan, dan kapasitor penyimpanan. Dapat lihat sebagai berikut. Hingga penjelasannya dapat lihat dan dibaca sebagai berikut. Bahkan di detektor digital terbaik pun memiliki elemen detektor yang tidak berfungsi, catat kolom dan garis, serta variasi penguatan di seluruh area detektor. Tanpa koreksi, hal tersebut akan menghasilkan kualitas gambar tidak dapat diterima dan mengganggu interpretasi diagnostik, sehingga diperlukan proses untuk mengoreksi catatan ini. Lalu ada gambar-gambar untuk memproses gambar proyeksi payudara. Computer Aided Detection (CADE) atau Computer Aided Detection adalah algoritma yang mengidentifikasi pola dan mencocokkan ciri-ciri pada mamografi digital atau film untuk menandai area mencurigakan seperti kebaratan, massa atau klasifikasi yang mungkin mengindikasikan kanker. Sistem ini menandai area tersebut memudahkan ahli radiologi untuk analisis lanjut. Hasil optimal CADE memerlukan pemrosesan gambar digital secara linear karena dilatih pada gambar jenis ini sehingga meningkatkan sensitivitas dan spesifikasi deteksi. Lalu penjelasan dapat dilihat sebagai berikut. Sistem biopsi payudara stereotatik memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dengan instrumen biopsi yang ditargetkan. Yang sistem ini digunakan untuk menargetkan mikroklasifikasi terkait dengan lesi. Sedangkan lokalisasi dan biopsi massa dan area distorsi arsitektural dilakukan dengan panduan USP atau MR. Ada biopsi payudara taktik dapat dilihat sebagai berikut dan dibaca. Ada tomosintesis digital payudara. Rekonstruksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama ada metode pergeseran dan penambahan, kedua proyeksi bidang tersaring, ketiga resolusi aljabar simultan, dan keempat algoritma kemungkinan maksimum. Berikut ada gambar tomosintesis dari pasien sukarelawan yang ditampilkan untuk proyeksi kranial, kaudal, dan proyeksi medial lateral oblique pada 4 kedalaman. Dosis daerah secara keseluruhan mirip dengan dosis dari 1 mamogram proyeksi. Mamografi sinar X adalah teknik utama untuk memdeteksi kanker payudara yang tidak teraba. Namun risiko karsinogenesis akibat radiasi yang perlu diperhatikan dalam screening. Dan karena itu optimalisasi dan pemantauan dosis tahunan sesuai dengan regulasi MOSA sangat penting. Lalu dosis kelenjar rata-rata. Dosis kelenjar rata-rata dengan dapat dihitung dengan DG sama dengan DGN kali X eksak. Di mana X eksak adalah kerma udara kulit masuk eksak dalam MGY dan DGN adalah faktor konversi kerma udara ke dosis kelenjar rata-rata dengan satuan MGY dosis per MGY kerma udara yang masuk. Faktor yang mempengaruhi dosis payudara. Pertama ada kecepatan film layar, kedua film OD, ketiga sinar dan detektor digital, keempat ketebalan payudara dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi penyerapan sinar X, dan yang kelima kilovolt yang lebih tinggi atau HPL yang lebih tinggi. Untuk kelompok 19 seperti itu. Lalu lanjut ke kelompok 20. Persyaratan regulasi mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiologi untuk mendeteksi kanker payudara. Mamografi melibatkan penggunaan sinar X untuk mengambil gambar payudara. Sinar X yang digunakan dalam mamografi memiliki dosis yang rendah. Tujuan mamografi ada 3. Deteksi dini, F, pencegahan, dan evaluasi. Klasifikasi
Mamografi, mamografi screening, mamografi diagnostik, dan mamografi khusus. Dan ada prosedur pemindahan mamografi yaitu persiapan dan hasil. Pada persiapan, pasien diminta untuk melepaskan perhiasan dan pakaian di atas pinggang. Dan untuk hasilnya, radiolog meninjau gambar dan memberikan laporan kepada dokter. Dan yang pertama persiapan, kedua pemindaian, yaitu payudara ditekan dengan lembut antara dua pelat untuk mendapatkan gambar jelas. Yang ketiga adalah hasil. Standar teknis mamografi. Ada 4, resolusi gambar untuk memastikan detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Kedua, ada kontras, perbedaan antara jaringan normal dan abnormal terlihat dengan jelas. Dosis radiasi, minimalisasi paparan radiasi pada pasien. Yang terakhir, kualitas gambar, mencegah artefak yang mengganggu interpretasi gambar. Peralatan mamografi, yaitu jenisnya ada 3, mamografi analog, mamografi digital, dan mamografi 3 dimensi. Keterangan dapat dilihat sebagai berikut. Persyaratan kualifikasi, utama teknik mamografi, kedua radiolog, dan ketiga dokter. Ada protokol-protokol yang harus dipatuhi keselamatan pasien. Protokol proteksi radiasi untuk mencegah paparan berlebihan dengan dosis rendah. Keselamatan pasien untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama proses pemindaian. Yang tiga, kerahasiaan untuk menghormati privasi dan kerahasiaan informasi pasien. Dan yang keempat ada informasi dan konsultasi untuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan potensi risiko. Pengenalan pantom akreditasi mamografi. Pantom akreditasi mamografi merupakan alat penting dalam memastikan kualitas layanan mamografi. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kinerja sistem mamografi dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi. Tujuan dan manfaat Phantom akreditasi. Ada 3, standar kualitas, evaluasi berkala, dan peningkatan akurasi diagnostik. Komponen utama Phantom akreditasi ada 3 juga. Ada Phantom jaringan, mikrorelokasi, dan fibroglandular. Ada evaluasi kualitas gambar menggunakan Phantom, pemindahan Phantom, analisis gambar, dan perbandingan dengan standar. Dan kriteria penilaian kualitas gambar ada dibagi dengan 3, yaitu ketajaman, kontras, dan noise, dan deskripsi dapat dilihat sebagai berikut. Ada prosedur pengujian dengan Phantom. Pertama, pemilihan Phantom, kedua, pemindahan Phantom, ketiga, analisis gambar, dan 4, dokumentasi hasil. Ada interpretasi hasil pengujian, pertama gambar bersih, dan kualitas gambar kurang. Implikasi akreditasi Phantom dalam praktik mamografi, peningkatan kualitas pelayanan, kredibilitas dan kepercayaan, dan diagnosis yang lebih akurat. Fungsionalitas fluoroskopi. Fluoroskopi adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real-time dari bagian dalam tubuh. Teknologi ini penting dari berbagai prosedur medis, membantu dokter untuk melihat struktur dan fungsi organ secara langsung. Kalau ada pengenalan fluoroskopi, ada prinsip kerja, aplikasi medis, dan pertimbangan keselamatan dapat dibaca sebagai berikut. Kalau ada prinsip kerja fluoroskopi, ada pertama, sinar X. Untuk sinar X dipancarkan melalui tubuh pasien. Yang kedua, image intensifier. Sinar X yang melewati tubuh diubah menjadi sinyal cahaya oleh image intensifier. Jika ada monitor, sinyal cahaya kemudian diubah menjadi gambar elektronik dan ditampilkan pada monitor. Ada aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis. Ada 3, angiografi, gastrointestinal, dan ortopedi. Keuntungan penggunaan fluoroskopi adalah ritme pencitraan, prosedur minimal invasif, dan ketepatan tinggi. Lalu ada pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi, paparan radiasi, risiko kesehatan, kesadaran, dan pelatihan dapat sebagai berikut. Ada perkembangan teknologi fluoroskopi, ada fluoroskopi digital, itu untuk gunanya meningkatkan kualitas gambar dan mengurangi dosis radiasi pada pasien. Ada 3 dimensi fluoroskopi, memungkinkan dokter untuk melihat struktur organ secara 3 dimensi, meningkatkan akurasi, diagnosis, dan pengobatan. Yang ketiga ada fluoroskopi mobile, untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemungkinan akses untuk prosedur fluoroskopi, terutama di lingkungan rumah sakit yang sibuk. Prospek masa depan fluoroskopi untuk meningkatkan kualitas gambar, integrasi kecerdasan buatan atau AI, atau perkembangan teknologi. Rantai komponen pencitraan fluoroskopi. Fluoroskopi adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar bergerak dari bagian dalam tubuh. Ini memungkinkan dokter untuk mengamati gerakan organ dan struktur internal dalam waktu yang nyata. Sumber sinar X adalah sumber sinar X, penghasil sinar X, dan tingkat energi. Ada kolimator untuk membentuk berkas, menghilangkan sinar X, dan mengatur area. Lalu meja pasien berguna juga untuk posisi pasien, gerakan terkontrol, dan keselamatan pasien. Meja pasien juga dirancang untuk memfasilitasi posisi yang optimal untuk prosedur fluoroskopi.
Meja ini juga dapat digerakkan secara terkontrol untuk memungkinkan pencernaan dari berbagai sudut dan terbuat dari bahan yang aman dan nyaman untuk pasien selama prosedur. Ada intensifier sinar X untuk menerima sinar X, konversi sinar X, dan penguatan sinyal. Lalu sistem kamera video adalah untuk merekam gambar, konversi sinyal, dan transmisi data. Sistem pemrosesan cipta ada penerimaan data, peningkatan kontras, dan pemrosesan gambar. Lalu presentasi hasil citra adalah monitor, cetak, dan simpan digital dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kelompok 20, cukup sekian. Baik, untuk kelompok 21, ada sistem detektor fluoroskopi dan mode operasi. Yang dibahas adalah sistem detektor fluoroskopi, kontrol tingkat eksposur otomatis, dan mode operasi fluoroskopi. Fluoroskopi digunakan dalam berbagai jenis prosedur pencitraan dan dapat digunakan untuk membantu dokter secara visual selama prosedur berlangsung untuk membantu dan mendiagnosis kondisi kesehatan. Lalu ada peran detektor dalam sistem fluoroskopi untuk mengurangi dosis sinar X, meningkatkan resolusi dan digital gambar, mengubah sinar X menjadi gambar, detail imaging, dan mendukung teknik pemrosesan gambar. Lalu komponen layar masukan ada jendela vakum, lapisan pendukung, lapisan fosfor, dan fotokatoda dapat dilihat sebagai berikut penjelasannya. Ada sistem optik elektron, dapat dibaca sebagai berikut. Lalu ada fosfor keluaran. Gambar fosfor pada berikut adalah keluaran jauh lebih kecil dibandingkan pada fosfor masukan karena gambar masukan berdiameter 15 hingga 35 cm difokuskan pada lingkaran berdiameter 2,5 cm atau 1 inci untuk mempertimbangkan resolusi 5 pasang garis per milimeter pada gambar pada bidang masukan. Fosfor keluaran langsung menghasilkan resolusi melebihi 70 pasang garis per milimeter. Lalu ada sistem kamera dan monitor video. Kamera peka terhadap cahaya seperti Vidicon, analog atau sistem CCD atau CMOS, solid state digabungkan secara optik ke layar output dapat digunakan untuk mendapatkan gambar yang dihasilkan ke monitor untuk dilihat oleh operator. Lalu ada distorsi pada gambar fluoroskopi. Telah disebutkan sebelumnya dan merupakan hasil dari memproyeksikan gambar dengan fosfor masukan yang melengkung ke fosfor keluaran yang datar. Distorsi pinch ion juga merusak gambar dengan meregalkan dimensi fisik pada bagian pinggir gambar. Distorsi X adalah pembengkokan spasial gambar dalam bentuk X melalui gambar. Jenis distorsi ini biasanya tidak terkentara dan jika ada memungkinkan hasil dari medan magnet tersesat dan medan magnet bumi mempengaruhi lintasan elektroda dari katoda ke anoda dalam lintasan di dalam dua. Distorsi dalam fluoroskopi terjadi karena gangguan pada jalur cahaya dan elektron pada penguat gambar. Dan faktor-faktor penyebabnya dapat meliputi medan magnet eksternal, ketidakseimbangan lensa elektrostatik, serta ketidaksempurnaan layar input. Lalu kontrol tingkat exposure otomatis atau ARC dapat dilihat sebagai berikut. Berikut gambarnya ARC. Untuk ARC, genre sinar X mengubah miliampere dan kilovolt dengan cara telah ditentukan sebelumnya, namun hal ini bervariasi pada model generator yang berbeda dan seringkali dapat dipilih pada sistem fluoroskopi tertentu. Bagaimana miliampere dan kilovolt berubah sebagai fungsi dan ketebalan pasien memiliki pengaruh penting dan ada perbandingan antara dosis pasien dan kualitas gambar. Lalu ada pengaturan tingkat exposure dan berdasarkan ketebalan pasien. Adaptasi ARC terhadap ketebalan jaringan, sensor pengukur ketebalan, penyesuaian intensitas sinar, pengukuran intensitas pada area tipis, dan kecepatan adaptasi. Penjelasan dapat sebagai berikut. Lalu ada dampak pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien. Yang pertama ada kontras gambar tergantung exposure. Exposure rendah meningkatkan kontras lokal, optimasi untuk batas dosis. Keuntungan menggunakan ARC-nya yaitu membantu mengurangi dosis radiasi bagi pasien dengan mengoptimalkan exposure berdasarkan kebutuhan spesifik area yang dicitrakan serta hasil gambar yang konsisten dengan kontras yang baik di mana dapat meningkatkan keamanan pasien.
Ada juga pilihan mode sistem pada ARC. Ada mode dosis rendah, mode konvensional, dan mode kontras tinggi. Untuk penjelasan dapat lihat sebagai berikut. Ada mode operasi fluoroskopi continue, dan fluoroskopi berdenyut. Dapat lihat sebagai berikut. Kalau ada mode operasi fluoroskopi, gambar tersebut adalah gambar fluoroskopi, dan dapat penjelasan dapat dibaca sebagai berikut. Kalau ada bintang pandang dan mode pembesaran, ada CMCT. Untuk di algiografi telah menghitung mode akusisi tomografi atau CT, Siam mampu melakukan rotasi bermotor sehingga 220 derajat di sekitar pasien, sehingga memungkinkan progresi dua dimensi gambar yang akan diperoleh pada berbagai sudut di sekitar pasien. Data ini kemudian direkonstruksi menggunakan algoritma rekonstruksi baru kerucut. Lalu kesimpulannya adalah, mikroskopi adalah teknik pencitraan real time yang menggunakan sinar X untuk menampilkan struktur internal tubuh di mana sistem ditangkap oleh lapisan fosfor dikonversi menjadi cahaya dan fokuskan untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan dosis yang rendah. Lengkapi kontrol exposure otomatis atau ARC dan algoritma pengurangan noise untuk meningkatkan ketajaman gambar. Selain itu, mode mikroskopi bervariasi seperti mode berdenyut dan frame rate variabel. Menyesuaikan tingkat exposure sesuai dengan kebutuhan klinis untuk mempertahankan kualitas gambar sambil mengendalikan dosis radiasi. 21 seperti itu. Lalu dilanjutkan untuk kelompok 22. Yang akan dibahas adalah kualitas gambar, suite fluoroskopi, dosis radiasi, dan juga kesimpulan. Pada kualitas gambar, fluoroskopi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menampilkan gambar real-time dari seluruh tubuh seperti sistem pencernaan, pembuluh darah, dan sendi. Teknik ini sangat berguna untuk prosedur medis yang memerlukan pemantauan langsung. Namun, kualitas gambar dalam fluoroskopi dipengaruhi oleh beberapa jenis resolusi yang perlu dioptimalkan yang akurat dan aman. Ada tiga aspek utama menentukan kualitas gambar dalam fluoroskopi. Yang pertama, resolusi kontras, resolusi temporal, dan resolusi spasial. Resolusi itu ada tiga resolusi, yaitu resolusi kontras, temporal, dan resolusi spasial. Apa sih itu resolusi kontras? Nah, resolusi kontras lebih rendah dari radiografi karena tingkat SNR yang lebih rendah. Kontras mengukur kemampuan sistem berdasarkan perbedaan intensitas. Tantangannya adalah sering terhalang oleh noise. Pengukuran biasanya dilakukan dengan phantom, alat uji yang memiliki lubang-lubang dengan kedalaman berbeda untuk melihat detail kontras. Lalu ada kisi-kisi anti-scatter, digunakan untuk mengurangi hambura sinar X yang bisa menurunkan kontras tetapi meningkatkan dosis pada pasien. Solusinya menggunakan sistem ARC untuk menyesuaikan intensitas dan tetap menjaga kualitas, atau bisa juga dengan akan meningkatkan rasio kontras sekitar 6:1 dalam pemeriksaan fluoroskopi. Ini adalah gambar G914 dan penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut. Ada kontras temporal. Kemampuan sistem untuk menangkap perubahan cepat dalam gambar bergerak sangat penting dalam fluoroskopi untuk menghasilkan gambaran real time dari proses yang terjadi dalam tubuh. Dalam fluoroskopi terdapat jeda sekitar 0,2 detik antar gambar. Pada kecepatan 30 frame per detik atau FPS, 6 frame digabungkan untuk mengurangi noise. Hal ini menghasilkan sinar lebih tinggi sehingga gambar lebih jernih. Ada resolusi spasial. Resolusi spasial adalah kemampuan sistem untuk memperlihatkan detail kecil dalam gambar, diukur dalam pasangan garis per milimeter, IP atau IP per milimeter. Itu beberapa banyak garis hitam putih yang dapat dibedakan dalam 1 milimeter. Ada frekuensi Nyquist adalah batas teoritis resolusi maksimum yang bergantung pada ukuran piksel dalam detektor. Semakin kecil piksel, semakin tinggi resolusi spasial yang bisa dicapai. Semakin besar POV atau field of view, semakin rendah resolusi spasialnya karena pembesaran berkurang. Kalau ada gambar 9.13 yang dapat dilihat dan dibaca sebagai berikut. Dan juga ada tabel 91 menunjukkan antara hubungan antara VOV dan resolusi spasial dalam fluoroskopi. Ada shift fluoroskopi. Pertama ada genitourinary. Genitourinary. Pada aplikasi fluoroskopi, GI adalah
Ruang radiografi atau fluoroskopi yang disebut sebagai ruang R dan F memiliki meja besar yang dapat diputar dari horizontal ke vertikal untuk menempatkan pasien dalam posisi kepala di bawah atau di atas. Detektor biasanya dipasang di atas meja dengan tabung sinar X di bawah meja. Yang kedua ada ruang fluoroskopi jarak jauh. Dirancang untuk operasi jarak jauh oleh dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan, misalnya ahli radiologi atau ahli urologi. Sistemnya untuk digerakkan dengan motor dan dikendalikan oleh operator yang duduk di bilik kontrol pelindung. Selain pengoperasian normal detektor, pan zoom atas bawah pembesaran, ruang jarak jauh biasanya memiliki dayung kompresi bermotor yang digunakan untuk meraba pasien dari jarak jauh. Tiga ada suite geografi perifer. Juga dapat digerakkan di sekitar pasien yang tidak dapat bergerak. Biasanya dipasang pada alat lengan si yang dapat diputar dan dimiringkan, dan gerakan ini memberikan fleksibilitas yang dapat dipertimbangkan dalam kompresi posterior, anterior, lateral, dan oblik standar. Ada ruang kateterisasi kardiologi, lima laboratorium elektrofisiologi kardiologi, ada nama ada sistem angiografi biplane, ada lengan fluoroskopi bergerak, pada dosis radiasi, tambah tingkat dosis pasien, penjelasan dapat dilihat sebagai berikut. Kedua, ada dosis untuk personil, dapat dilihat sebagai berikut, dan ada kurva pada dosis untuk personil. Tiga, ada pemantauan dosis pasien. Tujuannya untuk pemantauan dosis pasien adalah untuk menilai risiko pada masing-masing pasien dan jaminan kualitas. Lalu, distribusi radiasi yang menyimpang atau hamburan ditambah kebocoran di sekitar pasien tidak terdistribusi secara seragam, seperti yang ditunjukkan pada tiga proyeksi umum digunakan pada prosedur kateterisasi jantung. Empat, ada pemantauan dosis personal. Dosis dilaporkan setiap bulan atau setiap 3 bulan untuk memastikan bahwa individu-individu tersebut yang melebihi batas dosis yang ditetapkan oleh lembaga atau lain untuk menilai efektivitas tindakan pengurangan dosis. Dosis dosimeter tunggal biasanya dikenakan di tingkat kerah di depan celemek pelindung. Dosimeter kedua dapat dikenakan pada tubuh di bawah celemek. Dosimeter jari dapat dipakai untuk memantau dosis pada tangan yang kemungkinan menerima paparan terbesar. Tersedia metode untuk memperkirakan dosis efektif dari pembacaan dosimeter. 5, ada pengurangan dosis. Ada tabel-tabel nanti dua untuk nama pencatatan dosis dan tindak lanjut pasien dapat sebagai berikut. Kesimpulan adalah pertama, kualitas gambar fluoroskopi. Tiga aspek utama yang mempengaruhi kualitas gambar adalah resolusi kontras, temporal, dan spasial. Lalu optimalisasi diperlukan agar pencitraan akurat dan aman bagi pasien. Kedua, suite fluoroskopi. Beragam suite yang sesuai kebutuhan klinis, genitourinary, fluoroskopi jarak jauh, agionary perifer, kateterisasi kardiologi, laboratorium elektrofisiologi, sistem angiografi biplane, dan lengan fluoroskopi C bergerak. Tiga, ada dosis radiasi. Batas lalu uji paparannya adalah fluoroskopi normal 87,3 mgy per m atau 10 R per m. Lalu ada fluoroskopi khusus 175 mgy per m atau 20 R per m. Pada umumnya dapat dibaca sebagai berikut. Untuk kelompok 22 sebagai lalu ada kelompok 23 komputer tomografi. Peningkatan kualitas gambar dan kecepatan pemindahan CT memungkinkan penggunaan yang lebih luas dalam diagnosis. Spiral mempercepat proses pemindaian, memungkinkan gambaran lebih lengkap dalam satu rotasi. Teknologi CT memultimase mempercepat akuisisi gambar dan memungkinkan pemindahan lebih banyak pada pasien per harinya. Sistem keamanan pada sistem modern memperlindungi pasien selama pemindaian berlangsung. Resolusi gambar yang lebih baik dengan berbagai sudut pandang aksial, koronal, dan segitial meningkatkan akurasi dan prosedur. Oleh sistem CT sistem design. Ada gantry adalah komponen yang memegang tabung sinar X dan detektor. Gantry berputar di sekitar tubuh pasien dan menangkap gambar dari berbagai sudut. Teknologi slip ring pada gantry memungkinkan rotasi penuh 360 derajat tanpa kabel yang terlilit. Ini memungkinkan pemindahan spiral dan kecepatan rotasi yang tinggi tanpa interupsi, serta memungkinkan pemindahan lebih cepat dan efisien. Lalu ada meja pasien atau patient table adalah platform yang dikendalikan komputer dan dapat menyesuaikan posisi pasien untuk memastikan area yang diinginkan berada tepat di tengah bidang pandang.
Media ini membantu teknologi dalam menempatkan pasien secara akurat yang sangat penting untuk gambar yang berkualitas tinggi. Ada sistem laser untuk pemanasan pasien di sekitar gantri. Terdapat serangkaian laser yang dapat membantu menentukan posisi pasien dengan akurat. Sistem laser ini memproyeksikan garis panduan pada tubuh pasien, memastikan area yang akan dipindai berada di lokasi yang tepat di dalam gantri. Lalu ada bidang pandang atau field of view, VOV. Pada pemindahan CT memungkinkan cakupan area tubuh yang luas. POV berbentuk silinder, biasanya berdiameter antara 50 sampai 70 cm dan memanjang sepanjang sumbu pemindai. Ini memastikan bahwa seluruh area dipindai masuk dalam cakupan pemindaian, memungkinkan pencitraan tiga dimensi dengan volume penuh dari area yang diinginkan. Pada bidang lalu, lanjut dapat dibaca sebagai berikut. Rotasi gantri dalam waktu pemindaian. Pada pemindaian sistem modern, waktu rotasi gantri yang dapat mencapai 0,5 detik atau kurang, membuat pemindaian menjadi sangat cepat. Rotasi yang cepat memungkinkan pemindaian bagian tubuh lebih stabil dan mengurangi gambar buram akibat pergerakan. Ini juga mendukung pengambilan gambar lebih detail dalam waktu singkat. Lalu ada teknologi detektor dan resolusi isotropik. Stropik. Detektor pada pemindahan CT modern dirancang untuk menghasilkan resolusi gambar hampir isotropik atau dengan kualitas gambar yang sama baik dari semua arah. Ini memungkinkan gambar tiga dimensi dengan ketajaman yang optimal, membantu dokter memeriksa struktur tubuh pasien secara detail. Pada pemeriksaan CT awal, gambar di sini terbatas pada irisan aksial. Terdapat kini gambar yang diambil dalam berbagai potongan mendukung aplikasi diagnosis yang lebih luas. Lalu keamanan sistem sleep ring. Sleep ring tidak hanya memungkinkan rotasi bebas tanpa kabel, tapi juga mendukung produksi sinar X yang kontinu selama pemindahan spiral. Sleep ring menghilangkan kebutuhan kabel yang memungkinkan terlilit atau rusak akibat rotasi. Sistem ini membantu menjaga efisiensi dan keamanan operasi pemindai, sehingga risiko interupsi atau kerusakan peralatan menjadi sangat rendah. Ada modus of CT acquisition. Pertama, scanner projection radiografi dapat dibaca berikut. Cara kerjanya adalah sumber sinyal X dan detektor tetap atau tidak bergerak. Pasien dipindahkan melewati gantri, menghasilkan citra radiografi digital dan data pas pindaian garis. Ada jenis pemindaian dan CT radiograf dapat dilakukan dalam orientasi AP dan PA atau lateral. Preferensinya adalah pemindaian PA lebih disukai untuk mengurangi dosis radiasi pada payudara, wanita, dan anak perempuan. Pada bahasia aksial atau sequential acquisition adalah mode dasar pemindahan CT yang dikenal dengan step and shoot. Prosesnya adalah ganti berputar dengan kecepatan rotasi tipikal sekitar 0,5 detik per putaran dan hal pentingnya adalah tabung sinar X tidak aktif sepanjang waktu, hanya menyala selama akuisisi data. Prosedur akuisisi data yang pertama, meja pemindahan stasioner. Selama pengambilan data, sial, meja, dan pasien tetap diam. Urutan pengambilan datanya adalah sumber sinar X diaktifkan untuk mengumpulkan data proyeksi 360 derajat. Setelah itu, sinar X dimatikan, menjadi dipindahkan, lalu proses pengambilan data berikutnya dimulai. Proses ini diulang hingga seluruh area anatomi tercakup. Karakteristik jalur pemindaian, 4 ada gambar titik berdekatan, yang kelima overlap sinar X, ada helical atau spiral acquisition, adalah meja bergerak dengan kecepatan konstan sementara ganti berputar mengelilingi pasien. Geometric helix adalah sumber sinar X membentuk lintasan helix di sekitar pasien mirip dengan ulir sekrup. Keuntungannya adalah kecepatan tinggi karena tidak ada gerakan mulai atau berhenti dari meja seperti pada axial CT. Lalu konsep pitch-nya adalah pitch menentukan beberapa jauh meja maju per rotasi gantri. Contohnya untuk lebar berdekatan, untuk lebar detektor 40 mm dan waktu rotasi gantri 0,5 second, pitch 1.0 dicapai jika meja bergerak 80 mm per second. Lalu di implikasi pitch, 4 ada efek artefak dan resolusi, dan kelima ada pemindahan extra helix, keenam teknologi mode adaptive beam collimation, dan ketujuh kecepatan pemindahan modern. 4 ada cone beam acquisition. Semua sistem CT canggih dengan besar dari 64 saluran detektor secara teknis adalah sistem cone beam CT. Algoritma rekonstruksinya dan mempertimbangkan sudut kerucut untuk mengubah data mentah jadi citra CT. Contoh peralatan adalah sistem dengan arah detektor 320 menggunakan detektor 0,5 mm. Cakupan sumbu Z-nya adalah bisa mencapai 16 cm dalam satu pemindaian. Keuntungannya adalah cakupan organ utuh dan desainnya memungkinkan pencitraan seluruh organ tanpa perlu menggerakkan meja. Aplikasinya adalah CTA dan studi perfusi. Ada resolusi temporal tinggi yang memungkinkan pencitraan perfusi organ dengan resolusi waktu yang tinggi. Tantangan desainnya adalah peningkatan hamburan sinar X dan artefak cone beam.
Ada cardiac CT, dapat dibaca sebagai berikut. 6 ada dual energy CT. Latar belakang dan konsep ada tiga prediksi awal Hounsfield, penelitian awal dan minat klinis terbaru, kedua teknologi dan pendekatan, dual source city atau DSCT, dan single source city. Ada ketiga ada perbedaan kinerja, efisiensi tabung sinar X dan pengaturan optimal. Empat keunggulan dan kelemahan ada sistem dual source DSCT, sistem single source, dan filtrasi tambahan. Kelima ada teknologi rekonstruksi, ada metode rekonstruksi adalah dua metode utama, subtraksi logaritmik dan manipulasi digital langsung. Nilai heunya adalah saudara linear dengan koefisien atenuasi linear, jadi tidak perlu logaritma tambahan. Karena aplikasi klinis adalah manfaat dua energi. Ada CTA, atau CT angiografi. Kelebihan adalah resolusi kontras tinggi dan akses yang kurang invasif. Prosedur CTI adalah CT dengan kontras, ini pemrosesan gambar dan rendering gambar. Hasil gambarnya kualitas gambar yang baik. Ada ke-8 CT perfusion. CT perfusion imaging adalah untuk digunakan untuk menilai perfusi vaskular dan parameter fisiologis terkait aliran darah yang ke organ tertentu. Aplikasinya digunakan untuk mengevaluasi stroke dan vasospasme di otak, tetapi digunakan untuk pencitraan organ perut, terutama dalam konteks onkologi. Proses dan teknik, metode dalam modal matematis dan hasil gambar parametrik dapat dibaca sebagai berikut. Kemudian ada satu mode CT. Mode ini memungkinkan pemindahan CT untuk mengambil gambar berulang kali dari volume jaringan yang lebih besar dari area detektor atau NT. Proses akusisnya adalah gerakan meja dan perfusivity, resolusi temporalnya resolusi yang lebih rendah. Pertimbangan rekonstruksi ada perubahan arah meja. 10 ada dose modulation in CT. Konsep dasar ada variasi bentuk tubuh. Contoh posisi gantiannya adalah ketika ganti berada di posisi tertentu, jumlah sinar X yang terima bervariasi. Pada modulasi MA-nya, tujuannya dengan memodulasi arus miliampere atau MA, dosis radiasi dapat dikurangi atau mengubahkan kualitas gambar. Lalu penerapan dan mekanisme pengaturan dosis manfaat pentingnya dapat dibaca sebagai berikut. City dan protokol overview dapat dibaca sebagai berikut. Kelompok 23. Kelompok 24 adalah City Reconstruction. Sebelum gambar CT dihasilkan, data yang diperoleh dari pemindah harus melalui beberapa langkah pemrosesan untuk memastikan kualitas gambar yang baik. Mencakup kalibrasi untuk mengatasi perbedaan respon detektor, memperbaiki pixel yang tidak berfungsi, dan mengurangi noise yang dapat mengganggu kualitas gambar. Lalu ada karakteristik redaman eksponensial dari interaksi sinar X dapat dilihat sebagai berikut. Dan sinyal dalam detektor referensi IR yang terletak di luar VO pasien juga dikurus selama CT scan dapat baca berikut, atau IR sama dengan JRIO. Ada simple back projection, filtered back projection, ada Fourier based reconstruction, ada cone beam reconstruction, ada interactive reconstruction in CT dapat dibaca sebagai berikut. Ada di image quality in CT ada spatial resolution, ada spatial resolution in the reconstruction atau CA plane, ada spatial resolution along the z-axis, ada noise assessment in CT dibagi dua, ada contrast detectability dan image noise in CT. Oh, ada noise texture in CT, the noise power spectrum, primary factor that affect spatial resolution in CT, primary factors that affect contrast resolution noise in CT. Lalu apa itu CT image artifact? Tidak sesuai atau kesalahan visual yang muncul pada gambar hasil CT scan yang mengganggu kualitas gambar dan mengurangi resolusi diagnosis. Pertama ada beam hardering, stick artifact, tiga view aliasing, 4 partial volume, dan cone beam artifact.
Ada beam hardening dapat dibaca sebagai berikut. Ada strict artifact dapat dibaca sebagai berikut. Ada view aliasing dapat dibaca sebagai berikut. Ada partial volume. Ada cone beam artifact. Dan juga ada computed tomography generation. Pengetahuan tentang perkembangan CT berguna karena menunjukkan bagaimana rekayasa secara bertahap teratasi seiring dengan tersedia teknologi baru. Selain itu adalah hal yang umum untuk merujuk pada berbagai geometri akslusi dengan generasi mereka dalam CT, sehingga bagian ini dapat juga memberikan istilah yang diperlukan digunakan dalam bidang CT. Itu adalah gambar satu pertama generasi pertama dalam CT. Ada translate and rotate CT, ada rotate and rotate CT sebagai berikut. Untuk kelompok 24, lalu ada kelompok 25, kelompok terakhir. Autenasi sinar X dalam jaringan. Ketika sinar X digunakan untuk mencitrakan pasien, sinar X primer akan mengenai jaringan yang masuk ke dalam tubuh pasien yang dilemahkan. Pada kedalamannya dapat dibaca sebagai berikut. Ada juga kurva. Dan absorb dose sama dengan energi imparted per mass. Ketika energi yang disalurkan memiliki satuan joule dan massa dalam kilogram, maka satuan dosisnya adalah gray atau joule per kilogram. Dengan demikian, 1 milijoule yang disimpan dalam 1 gram jaringan akan menghasilkan 1 gray dosis. 1 gray sama dengan 100 watts. Dan sebagian besar, tetapi tidak serupa. Ada keluaran tabung sinar X, MGY per 100 MAS, geometri pencitraan sinar X, jarak sumber ke kulit, estimasi karena kulit pintu masuk, estimasi dosis kulit dalam radiografi, dosis kulit dalam fluoroskopi. Ada perhitungan dosis Monte Carlo, ada kelompok 25 sebagai berikut. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kelompok 14 sampai 25. Saya kejar saing. Pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.